Nah, sekitar sebulan yang lalu aku tuh punya murid yang kayak gini loh. Setiap mau belajar gitu ya, udah datang nih ke kelas ke Minomi course, kan datang sama ibunya. Dia tuh nggak mau lepas gitu. Jadi kayak nanti ngajak mas sini aja kayak gitu. Jadi nangis gitu. Kayak kata ibunya sih kalau di rumah dia kayak pengen banget les gitu, tapi kalau udah datang dia nggak mau lepas gitu, anehnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dia kan masih belajar nih sama aku, masih les di Minomi course kan, dan mau mengikuti pembelajaran saat ini gitu. Jadi udah mulai enjoy gitu di kelas. So tips and triknya kayak gimana sih? Yang pertama itu adalah dari diri kita sendiri ya, dari kita dulu nih. Kita harus sabar. Jadi kayak eh, kita sebagai guru harusnya udah tahu dong sifat dan karakter setiap murid tuh beda-beda gitu. Jadi ketika menghadapi murid yang seperti itu ya sabar dulu gitu. Kita tuh harus menerimanya. Oh ya, murid yang ini tuh emang misalnya gampang melo atau nggak mau ditinggalin sama orang tuanya dulu gitu. Jadi nanti ada perkembangan step by step. Jadi kayak di awal pertemuan, di pertemuan kedua, pertemuan ketiga misalnya masih kayak gitu tuh masih wajar aja gitu. Tapi kalau misalnya udah dilewat dari tiga kali pertemuan masih kayak gitu, mungkin ada masalah di kitanya gitu. Jadi yang pertama adalah kita sebagai tutor atau sebagai guru les sabar aja untuk menghadapi anak yang seperti itu. Jadi nanti kita juga harus cari solusinya apa nih selain dari sabar. Oke, kita bahas yang kedua ya. Kita harus pendekatan terus menerus. Jadi jangan bosan teman-teman. Gini loh, kan datang nih muridnya, kita tuh langsung kayak ngerau apa sih bahasa Indonesianya, ngerangkul gitu. Ade sini ade, sama Miss sini, langsung di disapa lah ya. Terus ditanya-tanya, tadi gimana, udah sarapan belum pas kesini gitu. Jadi kita kayak ngasih pertanyaan ke mereka, bikin interaksi gimana caranya biar si Ade itu bisa jawab gitu. Jadi nanti kan akhirnya tanya jawab gitulah ya. Kalau ternyata di step kedua ini si anak udah mau ngomong, udah mau mulai respon kita dengan baik, kan awalnya dia boro-boro gitu loh mau ngomong sama gue ya, kayak lihat gue aja kayak nggak mau gitu. Ada anak yang kayak gitu. Jadi dari kitanya dulu gitu loh yang harus aktif untuk nanya ke dia. So untuk tips yang ketiga adalah berikan kesibukan. Jadi anaknya itu udah mau masuk ke kelas nih, kan yang awalnya dia nggak mau masuk ke kelas ya, jadi baru sampai pintu dia udah nangis dan maunya melukin orang tuanya, ibunya gitu ya. Tapi sekarang dia udah mau nih masuk kelas, udah mau nih aku tanya-tanya gitu ya, udah mau jadi kayak udah mau kenalan sama temennya, udah mau ngobrol lah ya. So gimana biar mempertahankan ini? Kamu langsung kayak, kamu suka menggambar gak? Atau kamu suka mewarnai gak nih? Miss punya buku ini ya, kamu coba warna ini gambarnya apa? Kayak gitu. Jadi kamu ngasih tahu di situ juga, selain kamu memberikan kesibukan tapi juga ngasih tahu kalau semacam ini warna apa, ini gambar apa. Jadi kayak mengedukasi mereka tentang warna juga kan. Jadinya ketika anak udah relax nih duduk di tempat, kita kan kasih buku gambar dan mereka mewarnai kan akhirnya gitu. Udah tuh akhirnya si ibunya udah tenang kan. Jadi biasanya si ibunya udah bisa menjauh dari area pembelajaran gitu. Akhirnya si anaknya misalnya mewarnai gitu. So yang kelima adalah ubah posisi duduk. Contoh, waktu kamu kenal dia nih di awal gitu ya, si murid ini dia duduknya ngadep ke jendela misalnya nih. Jadi kelihatan kan lingkungan sekitar. Jadi kayak bundanya juga kelihatan sama dia. Kalau di Minomi course ini ya kelasnya outdoor gitu, jadi kayak saung kayak gini kita bisa ngelihat orang-orang sekitar gitulah. Nah akhirnya kita harus kreatif gitu untuk mengalihkan pandangan mereka yang tadinya bisa menghadap ke orang-orang, kita hadapkan fokus ke kita aja gitu. Atau membelakangi saung gimana ya, pokoknya biar gak kelihatan orang tua dianya itu gitu loh, kita alihkan pandangan. Terus juga ubah posisi duduk itu perlu banget sih. Misalnya nih si ADA biasanya duduk di sini, pertemuan selanjutnya si adanya pindah duduk di sini gitu loh. Jadi kayak tiap harinya itu nggak gitu-gitu aja gitu mereka di kelas. Oke, yang kelima adalah coba ajak menggambar atau mewarnai. Itu sama sih kayak
yang berikan kesibukan tadi itu di poin yang ketiga ya. Jadi kasih anak itu kesibukan apapun itu, terserah sekreatif kalian, mau menggambar, mewarnai, atau mau bikin apapun dari origami kayak gitu-gitu ya. So yang keenam adalah kenalkan kepada teman-temannya. Jadi biar dia nggak ngerasa sendiri nih, biar si ade itu ngerasa punya teman gitu. Jadi kayak lagi di rumah, kangen nih pengen les karena nanti bisa ketemu si ini gitu, namanya misalnya bisa ketemu sama siapa ya, Yuda misal kayak gitu. Jadi ngerasa bahwa wah les ini seru nih karena gue punya teman baru gitu, dan temannya juga asik. Jadi kayak harus kenalin ke temennya. Dan temen yang sebangkunya itu juga harus kenal sama dia itu. Jadi usahakan untuk ketika di kelas anak-anak itu memanggil nama temennya dengan nama, jangan kayak hehehe, jangan kayak gitu. Jadi kita harus kenal satu sama lain gitu loh. Oke, next yang ketujuh, kita mulai masuk ke materi ajar. Jadi semua hambatan-hambatan yang di kelas sekiranya mengganggu gitu ya, kayak misal gak mau masuk kelas karena nangis dan gak mau ditinggal ibunya dan lain sebagainya, udah selesai nih, kita langsung masuk ke materi. Mau mengajarkan apa dulu, misalnya mau ngajarin alfabet dulu, atau cara menulis dulu, atau menghitung dulu ya, dan lain sebagainya, terserah kalian. Atau mengenalkan cara menulis yang baik, misal kayak gitu ya. Jadi itu langsung masuk ke materi ajar aja. Yang ke-8 adalah jangan menyerah, sabar, dan intinya tetap semangat sih. Oke, good luck guys.